Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Himno Gideonhan dan rekan saya Rui Matematika Raja Stiman. Kami dari SMA Muhammadiyah 10 Gymnastik. Dan di sini kami akan menjelaskan hasil penelitian kita potensi inhibitor enzim transferase VB39 dari MPXV penyebab penyakit monkeypox berdasarkan analisis in silico. Untuk yang pertama, saya serahkan kepada Rui Matematika Raja Stiman untuk menjelaskan latar belakang dan tujuan. Oke, saya Rui Matematika Raja Stiman akan menjelaskan mengenai latar belakang pada penelitian ini. Penyakit monkeypox atau lebih dikenal sebagai mpox adalah penyakit zoonosis yang disebabkan oleh MPXV atau monkeypox virus yang merupakan genus orthopox virus dalam keluarga Poxviridae. Penyebaran MPXV cukup masif terjadi. Penularannya dapat terjadi melalui kontak langsung dengan cairan tubuh atau lesi kulit dari hewan terinfeksi. Penularan dapat terjadi melalui kontak langsung tubuh, gigitan hewan, atau bahan terkontaminasi. Penyakit ini telah meluas ke berbagai negara sejak munculnya wabah pada Mei 2022. Pada tahun 2020, diketahui bahwa tingkat kematian yang ditimbulkan oleh kasus monkeypox sebesar 1 hingga 10% dan menurun hingga 3% pada tahun 2024. Namun, meskipun tingkat kematian ditimbulkan relatif kecil, jika dibandingkan dengan virus yang lain seperti SARS-CoV-2, kita harus tetap waspada terhadap penyakit ini. Adapun beberapa obat yang digunakan dalam perawatan kasus monkeypox, namun masih mempunyai efek samping seperti gangguan saluran pencernaan, reaksi alergi, toksisitas jantung, sakit kepala, dan gangguan hati. Selain itu, tingkat polusi yang semakin meningkat dan iklim yang tidak menentu dapat menyebabkan virus sangat cepat bermutasi. Maka dari itu, perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk menentukan obat atau antivirus MPXV yang efektif dan minim efek samping. Siklus hidup MPXV merupakan kunci yang harus dipahami untuk menemukan enzim yang tepat yang harus diinhibisi agar dapat menghambat perkembangan virus MPXV. Enzim metiltransferase sangat berpengaruh bagi MPXV karena bertanggung jawab atas proses modifikasi RNA dan DNA. Efek MPXV dapat menyebabkan reaksi inflamasi yang cukup parah pada daerah-daerah tertentu, sehingga pencairan kandidat obat ditunjukkan pada tanaman yang punya aktivitas antivirus dan antiinflamasi yang cukup baik. Punica granatum atau delima juga memiliki efek antiinflamasi dan aktivitas antivirus. Tanaman ini memiliki potensi untuk mengatasi peradangan pada kulit juga. Punica granatum pernah menjadi salah satu obat dalam menghadapi virus HIV dan influenza, yang menunjukkan potensi aktivitas antivirus yang sangat luas. Azadirachta indica juga memiliki sifat inflamasi yang kuat. Selain itu juga memiliki ekstrak antivirus terhadap virus, termasuk herpes. Sehingga pada penelitian ini, pada penelitian ini, kami menggunakan tanaman delima dan daun mimba sebagai agen antivirus MPXV. Berdasarkan fenomena dan permasalahan di atas, maka kami bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul potensi inhibitor enzim metiltransferase VP39 dari MPXV penyebab penyakit monkeypox berdasarkan analisis in silico. Oke, baik. Kemudian metode penelitian. Penelitian dilakukan di laboratorium kimia pada rentang waktu Oktober dan November 2024. Untuk software yang kami gunakan, Primor, Autodox Tool, Autodopina, Marvin, Prediction of Toxicity, kita gunakan Protox 3.0 atau Tox.cherry.da. Dan kemudian yang terakhir adalah Discovery Studio Visualizer. Untuk proteinnya, kita dapatkan dari rcsb.org. Dan kita menggunakan senyawa metabolit sekunder dari Punica granatum dan Azadirachta indica. Kemudian kita gunakan kontrol 4 senyawa dari potential inhibitor dari FDA. Jadi Tipanavir, doxorubicon, dolutegravir, cefiderocol. Ini adalah 4 senyawa kontrol dari FDA. Kemudian ini adalah flowchart nih. Jadi mulai dari studi literatur hingga analisis docking dan analisis juga hasil uji toksitas. Kemudian hasil dan pembahasan. VP39 metiltransferase itu adalah salah satu protein utama yang dihasilkan dalam siklus replikasi MPXV atau monkeypox virus. Jadi enzim ini memiliki peran yang sangat krusial, peran sentral dalam modifikasi RNA melalui proses metilasi yang diperlukan untuk translasi dan stabilitas RNA virus dalam sel inang. Bisa lihat di gambar itulah VP39 atau protein 8C. Baik, kemudian penempatan ligan pada statin dibanding dengan adanya kotak atau grid box di mana nantinya ligan hanya akan bisa bergerak-gerak dalam kotak tersebut yang telah ditentukan. Ukuran dan titik di mana kotak ini diletakkan harus dikonfirmasi keberadaannya dan kebenarannya melalui proses redocking dengan ligan aslinya. Redocking harus menghasilkan ligan yang mirip atau memiliki backbone yang sama atau memiliki backbone yang mirip, ya. Juga bisa mempunyai posisi yang berhimpitan dengan ligan yang sebenarnya atau ligan native. Selain itu, redocking juga bisa mungkin masih mempertahankan interaksi-interaksi nitrofilik dan nitrofilik.
Kemudian dalam gambar di samping untuk ligand natif atau ligand asli berwarna kuning, dan untuk hasil redocking berwarna ungu. Terlihat bahwa keduanya memiliki backbone yang mirip. Oke, baik. Kemudian adalah interaksi hidrofil dan hidrofobik. Dapat dilihat bahwa sebagian besar interaksi hidrofil dan hidrofobik dari redocking masih mempertahankan interaksi hidrofil dan hidrofobik dari native 8CG. Kemudian senyawa-senyawa yang telah didocking oleh peneliti ada 12 senyawa monika grantum dan Azadirachta indica, kemudian 4 senyawa FDA. Berikut ini adalah grafik, dan kita gunakan minus KCl mol untuk melihat afinitas dalam positif. Mengapa punika gallium di sini 0? Karena dia negatif. Dikarenakan afinitas dia sebenarnya adalah positif. Ketika kita gunakan negatif, maka dia tidak akan muncul. Karena di sini hanya memungkinkan positif. Oke, kemudian ini adalah tiga senyawa metabolit yang paling bagus ini atau energi afinitasnya yang sama atau lebih rendah. Ini gallium dan ini dari grantum dan apofol apotirukalol dari Azadirachta indica. Ini minus 9,7 untuk penikalin, minus 9,5 dari untuk naringin, dan minus 9,4 untuk apofol or apotirukalol. Dan 4 senyawa BM menunjukkan bahwa nilai afinitasnya tidak mendekati minus 9,4, yang dimana minus 9,4 adalah native 8CG. Kemudian untuk koefisien inhibisi adalah kurang kemampuan suatu zat untuk menghambat aktivitas atau fungsi biologisnya. Dalam konteks kimia, ini sering digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu senyawa dapat menghambat enzim atau reaksi kimia tertentu. Koefisien inhibisi itu dapat dihitung melalui rumus energi bebas dan keseimbangan konstanta keseimbangan Gibbs. Baik, jadi ini adalah gambar yang sebelah kanan adalah 4 senyawa kontrol dengan reaksi hidrofilik dan hidrofobiknya, dan yang sebelah kiri adalah 3 teratas senyawa yang memiliki afinitas yang baik. Untuk interaksi hidrofilik ditandai dengan adanya ikatan, untuk hidrofobik tidak ada ikatan. Untuk yang terakhir adalah hasil residu ikatan hidrogen atau interaksi hidrofilik, kemudian interaksi hidrofobik. Kemudian yang terakhir toxicity class atau kelas toksisitas. Baik, di mana bisa dilihat bahwa V115 adalah salah satu residu yang punya peran penting dalam pengingitan reseptor 8CG di sini, karena muncul yang paling krusial. Kemudian kompleks reseptor ligand yang mempunyai interaksi pada V115 mempunyai nilai afinitas peningkatan maupun konstanta inhibisi yang baik, seperti pada ceftriaxone atau sulfasen, tipanavir, poinkalin, naringin, apofol, dan apotirukalol. Dan untuk toksisitas kita mengambil dari toxicity. Semakin ke kanan, maka toksisitas semakin baik atau semakin rendah. Anda melihat bahwa toksisitas di sini menunjukkan beberapa kelas toksisitas senyawa-senyawa tersebut. Disclaimer dan pembahasan. Untuk semuanya ada 3. Yang pertama adalah senyawa yang terkandung dalam hitungan D5 dan D5 berfungsi sebagai inhibitor enzim metal transferase VP39 yang merupakan enzim kunci pada siklus hidup MPXV sehingga dapat digunakan sebagai antivirus MPXV. Kedua adalah tingkat toksisitas senyawa metabolit sekunder tumbuhan D5 dan D5 mempunyai tingkat toksisitas yang berbeda tergantung dengan masing-masing senyawanya sendiri, seperti yang tertera pada tabel yang sebelumnya. Senyawa yang paling berpotensi sebagai inhibitor enzim metal transferase VP39 adalah ponikalin dari tumbuhan D5 dan apofol or apotirukalol dari D5. Hal itu diperbedakan dengan rendahnya energi bebas atau afinitas dan juga dengan tingkat toksisitas yang rendah. Untuk saran, penelitian ini merupakan penelitian in silico, di mana melakukan simulasi yang menggunakan komuter, sehingga sangat disarankan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut secara molekular dynamic untuk melihat kestabilan interaksi antara maupun secara in vitro atau in vivo. Untuk referensi yang kami gunakan seperti ini, dan itu juga mengakhiri presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.